Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 11 IPA A, 11 MIA A yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa tatap muka lewat daring dari Rabu tanggal 9 September. Kita lanjutkan pelajaran yang lalu anak-anak sekalian. Faslun walladzi yutilus sholata. Pasal tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol ing dalem nerangake perkara kang batalake sholat. Pasal ini menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Salah satu dari macam-macamnya hal yang membatalkan sholat ini terjadi pada diri kita, maka otomatis sholat kita batal, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Walladzi lan utai perkara yubtilu kang bisa batalaken apa alladzi as-sholata ing sholat iku ahada asyara ana 11 apane syai'an perkara iki. Hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu ada 11 macam. Napa mawon? Al-kalamul amdu. Yang pertama al-kalamu suwiji yaiku guneman, omongan, ucapan al-amdu kang disengaja. Ucapan atau omongan sing disengaja. Artinya yang pertama ini adalah sengaja berbicara. Pembicaraan atau omongan ini memang layak diucapkan manusia, artinya yang biasa kita ucapkan, yang biasa kita sampaikan, yang mana hal ini baik ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat atau tidak. Kalau itu termasuk ucapan atau pembicaraan yang layak kita ucapkan dan itu bisa difahami atau tidak, maka itu membatalkan sholat. Saya contohkan sing tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Misalkan ngeten, ketika sholat, tiba-tiba ada Quran yang jatuh. Ketika sholat sendirian, ada Quran jatuh karena kena hembusan angin, jatuh. Di tempat itu ada orang lain yang tidak sholat, tidak tahu kalau ada Quran yang jatuh. Yang tahu justru yang sholat. Karena itu yang jatuh adalah Quran, yang mana selayaknya kita itu harus memposisikan Quran di tempat yang paling tinggi. Ketika jatuh kita ambil, karena kita sholat. Ya, bagaimana? Akhirnya si musolli ini menyuruh orang yang tidak sholat itu, yang tidak tahu ada Quran jatuh, membaca ayat yang ada di dalam surat Maryam niku. Baca ngeten, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ini dibaca setelah membaca Fatihah, waladhdallin, kemudian membaca ayat itu. Nah, orang yang ada di sampingnya ini yang tidak sholat, ketika mendengar si musolli membaca ya Yahya khudil kitaba biquwwah, dan kebetulan orang ini namanya Yahya, terus dia itu kayak paham, loh, aku dipanggil oleh si musolli, disuruh untuk mengambil Quran yang jatuh. Oh iya, akhirnya diambil, ya, kan ada perintah, mereka anggap perintah. Ya napa si musolli yang baca ya Yahya khudil kitaba biquwwah niki batal mboten salate. Kalau dia membaca ayat itu dengan tujuan menyuruh temannya yang tidak sholatnya namanya Yahya supaya mengambil Quran yang jatuh, maka sholatnya batal. Meskipun yang dibaca itu ayat Quran dan layak diucapkan di dalam sholat, tapi karena
niatannya adalah menyuruh, ya, memberi isyarat kepada suruh supaya mengambil Quran yang jatuh, maka sholatnya batal. Kalau tidak bagaimana? Ya dia tujuan untuk membaca ayat nonton mawon, sunahnya setelah membaca Fatihah, membaca surat yang dibaca itu. Kalaupun difahami oleh si Yahya ini perintah, tidak masalah. Yang penting ketika mengucapkan itu tidak ada niatan menyuruh mengambil mushaf saja, tapi niat maca ayat. Yang kedua, wal amalul kathiru, wal amalu lan penggawean al kathiru kang akeh. Yang kedua, melakukan gerakan yang banyak, baik gerakan ini ada kemaslahatannya dengan sholat atau tidak. Kalau itu termasuk yang banyak, contohnya 3 langkah kaki berturut-turut, itu sudah termasuk amalul kathir. Yang mana 3 langkah kaki ini tujuannya untuk mengisi shaf yang ada di depannya yang kosong. Kalau melangkahnya 3 langkah berturut-turut, maka sholatnya batal. Bagaimana supaya tidak batal? Ya, jangan sampai 3 gerakan berturut-turut, 1, 2 langkah, 1, 2 berhenti, tumanina, langkah lagi sampai di shaf yang kosong. Atau melakukan gerakannya bukan gerakannya sholat, kukur-kukur, ya, digigit nyamuk, misalkan nonton. Ini termasuk amalul kathir. Yang ketiga, wal hadatsu, lan terjadi ini hadas. Tengah-tengah sholat terjadi hadas kecil atau hadas besar, entah itu berupa kentut atau berupa merasakan ada sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, maka itu membatalkan sholat. Meskipun sedikit, misalkan keluar angin yang kecil, kentut, tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar, tidak ada yang mencium baunya apa. Tapi si orang yang sholat ini terasa ada sesuatu yang keluar, angin kecil, itu pun juga membatalkan. Bukan terus kemudian dia kalah sedikit, tidak apa-apa, mboten. Meskipun hanya sedikit angin itu, tapi keluar dari depan atau belakang, ya dari jalan belakang kentut, ya. Atau yang dari jalan depan itu misalkan sebelum sholat itu pipis, kencing tapi tidak tuntas. Akhirnya ketika sholat terasa ada yang keluar saat rukuk atau saat sujud, dan ternyata betul-betul keluar, maka itu membatalkan sholat dan najis pakaian yang terkena. Yang keempat, wahudutsun najasati, wahudutsun najasati lan anyar tekoni najis, ya, adanya najis yang mengenai diri kita. Najis itu dari luar atau dari diri kita sendiri. Tadi saya contohkan yang ketika sujud atau rukuk terasa ada yang keluar menetes dari jalan depan, maka itu dianggap najis, ya, dan membatalkan sholat. Atau najis itu datang dari luarnya orang sholat, bukan dari dirinya. Kejatuhan kotoran cicak, kalau dibiarkan misalkan kotoran itu kering jatuh di tangan kita yang sedang sholat, ya, jatuh di sini kering, dijatuhkan, dilukurno supaya sholatnya tidak batal. Kalau dibiarkan kering saja tidak apa-apa, ini najis meskipun hanya kotoran cicak najis. Kalau dibiarkan maka sholatnya menjadi batal. Apalagi kalau itu basah, otomatis langsung batal karena itu najis. Wangkisyaful aurati lan terbukane aurat. Yang kelima, wangkisyaful aurati lan terbukane aurat. Aurat itu apa? Anggota tubuh atau bagian tubuh yang harus ditutup selama sholat. Ditutup sebelum pulau sampai memulai sholat dengan diawali dengan takbiratul ihram Allah Akbar, sudah tutup rapat. Selama sholat dijaga jangan sampai kelihatan atau terbuka sampai selesainya sholat. Tengah-tengah sholat kok terkelihatan meskipun sedikit, terus tidak ada upaya untuk menutup, maka sholatnya batal. Ingat, auratnya laki-laki adalah mabaina sirra wa rubbah, bagian tubuh antara pusar dan lutut. Jadi mulai pusar sampai lutut harus ditutup. Pusar dan lutut itu, udel dan dengkul, itu harus ditutup untuk sempurnanya menutup bagian tubuh antara pusar sampai lutut. Ketika sholat misalkan bagian paha, sarungnya sobek, krek, terus kelihatan, warna kulitnya paha ini kelihatan. Kalau segera ditutup, mboten napa-napa. Tapi kalau dibiarkan, maka
itu termasuk hanya membatalkan sholat. Demikian juga yang perempuan, auratnya perempuan adalah jami'u badaniha illa wajhaha wa kaffaiha, ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Selainnya ini harus tertutup, termasuk niki. Jadi ketika sampai mbak-mbak mengenakan ruku, ingat ini harus tertutup. Jadi rukunnya nyantol nang janggut iki. Tengah-tengah sholat karena rukun itu kegedean gitu dicepet karo klip, terus lepas klipe, akhirnya kelihatan ini lehernya. Ya, kalau dibiarkan maka sholatnya batal, segera ditutup, misalkan dicekel ngotot. Ya, karena kalau dibiarkan kelihatan lehernya, ini dianggap membuka aurat. Atau ketika ya, tengah-tengah sholat karena bagian kepala tidak pakai ikat, terus waktu rukuk rambutnya keluar, rambut itu termasuk aurat, keluar kelihatan, ya, ketok, maka sholatnya batal. Ya. Masuk ini juga aurat, harus ditutup. Lebih ya hati-hati mbak-mbak yang suka pakai ruku pedotan, ruku potongan itu. Ruku itu kan kadang-kadang ruku potongan itu kebanyakan tidak ada lengan tangannya. Nah, ini harus hati-hati. Kalau seperti itu bagaimana? Zaman harus pakai lengan panjang. Tutupnya ini bagaimana? Pakai selondongan. Kalau tidak, ketika zaman berdiri aman, tertutup oleh rukuhnya, ruku potongan bagian atas. Ketika ruku bagaimana? Ketika ruku pasti bagian ruku potongannya atas itu kan ujungnya jatuh ke bawah. Itu kalau dilihat dibukanya dan ini ya kelihatan. Apalagi sholatnya tidak pakai lengan panjang, pakai kaos pendek misalkan. Ketika dibukanya dan kelihatan ininya, inilah yang menjadikan batal, karena dianggap tidak menutup aurat. Tidak ada melihat, Pak, tidak masalah. Aurat terbuka itu ada yang melihat atau tidak. Ketika aurat itu terbuka, kelihatan, meskipun tidak ada yang melihat, maka itu membatalkan sholat. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, batahhiru niyatilan, berubah niat. Berubahnya niat ini juga termasuk yang membatalkan sholat. Nah, asalnya niat sholat sunnah, kemudian dirubah, misalkan sholat qobliyah subuh, ternyata jam dinding sudah menunjukkan jam 5:30, sudah mendekati syuruk terbitnya matahari, terus sama merubah, aku niati sholat subuh. Tidak sah niati sunnah kok diniati subuh, diniati fardu, atau sebaliknya fardu terus dirubah jadi niat sunnah. Wastidbarul kiblati, lan membelakangi kiblat. Yang ketujuh, wastidbarul kiblati, lan membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat itu dada si musolli sudah tidak lurus ke arah kiblat, tidak harus bertolak belakang. Misalkan ketika sholat, tengah-tengah sholat tiba-tiba ada temannya yang jahil, dipegang badannya kemudian diputer dihadapkan ke arah utara atau selatan, seketika sholatnya batal karena fawal liwajhaka syatrul masjidil haram. Itu ketika sholat dada kita harus lurus ke arah kiblat. Ketika sudah bergeser tidak lurus ke arah kiblat, maka sholatnya batal. Kenapa batal? Syarat sahnya sholat ya antara lain adalah harus selalu dada ini lurus ke arah kiblat. Yang ke-8, wal aklulan makan. Ya, makan itu tidak harus satu piring. Ada seliliti sate. Ya, ketika sholat terlepas, kemudian tidak saman buang, boten dilepeh, malah dilebokno mlebu. Batal sholatnya meskipun hanya satu, sak selilit satu atau sak parutane kelopo, mari mangan serundeng. Wasyurbu lan ngombe atau minum, itu sinya didomah nggih, wasyurbu bukan syarbu, tapi wasyurbu lan minum utawa ngombe. Ngombe ki ngoten, tidak harus satu gelas. Sama sebelum sholat itu minum seprit sak botol. Kira sik krasa marang nggih krasa. Itu sama lek, ora rasane seprit barang. Sama lek baru idune iku termasuk minum. Atau nyun sewu, ketika sholat kok dulinan idu-idune sampai penuh, ya ludah itu penuh di mulut. Sama mau baca kan nggak bisa karena ada
ana idune. Dilepai apa gak ana panggonan sing di tempat untuk membuat ludah. Terus dilek batal. Ya, meskipun yang masuk itu adalah ludahnya sendiri. Itu sama dengan minum. Wal qahqahatu lan guyu terbahak-bahak. Guyu lakak. Lihatan ya, dua giginya sampai ngoten krungu. Wis tetep diarani wong sing guyu. Sing mboten batal iku lek mesem. Tapi lek guyu saking pintere sing nggodha sampe ya ngucek kakakan. Guyu. Kik. Batal salate. Yang terakhir waridatul lan murtad. Murtad di dalam sholat. Ya napa gambar murtad di dalam sholat niku? Naudzubillah, dalam hati ono kretek elek. Sampai ada pernyataan dia keluar dari Islam, naudzubillah. Atau ngeten. Setelah membaca Fatihah, dia membaca ayat. Yang mana ayat itu kalau difahami ngeten. Sungguh menjadi kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang ketiga dari Tuhan yang jumlahnya 3. Keyakinannya orang Nasrani. Ayatnya adalah laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Kalau bacanya mulai laqad kafara mboten napa-napa. Ini diputus, laqad kafara tidak dibaca. Mestinya laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh menjadi kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang ketiga dari Tuhan yang jumlahnya 3, Trinitas. Ternyata dia tidak baca dari laqad kafara tapi dari innallaha, diteruskan. Yang mana bisa difahami bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang ketiga dari Tuhan yang jumlahnya 3. Maka seketika salahnya batal dan dia menjadi murtad. Walidatu wallahu a'lamu bishawab. Demikian anak-anak, pertemuan kali ini penjelasannya lebih lanjut nanti kita bahas dalam pertemuan luring insyaallah depan. Dari kami semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.